Nah, Bapak. Ya. Ya. Sekali lagi kalian harus tahu tentang karakter itu apa. Buat Tuhan, itu karakter lebih berharga daripada karisma. Biarpun karisma itu penting, ya. Hari ini kita hanya belajar tentang karakter building, ya. Jadi karakter sekali lagi seperti jawaban dari kalian, ingat, karakter itu kebiasaan yang dilatih, baik dari Tuhan maupun dari kita, yang membentuk satu kebiasaan, itu karakter. Oke, ya. Saya setuju pendapat kalian. Yang kedua, tadi ada beberapa yang bilang karakter itu ketika kita tertekan, muncul sifat itulah karakter. Oke, saya setuju itu karakter. Ada juga orang berkata karakter itu adalah ketika kita dalam keadaan gelap, tidak ada orang yang tahu, itulah karakter. Saya juga setuju, itulah karakter. Ya, bedanya karisma apa? Karisma seperti Saul, ya. Saul itu punya karisma, dia tingginya sebahu lebih tinggi daripada yang lain. Tapi karisma itu bisa habis, bisa hancur. Ada orang yang berkata, Pak Freddy, kok ada orang yang berbuat dosa, tapi masih punya kuasa karisma, masih dihargai orang. Ya seperti saya berikan contoh seperti kipas angin itu. Kalau di off, dia tidak langsung mati. Dia akan berputar, lama-lama akan berhenti. Itulah karisma. Ya. Jadi sekali lagi jangan kejar karisma, tapi kejar karakter yang bertumbuh. Ya, dalam Galatia 5, 22, 23 itu ada karakter yang bertumbuh ya. Tentang buah roh itu, kesabaran, kemurahan. Bukan berarti itu buah roh itu isinya 9, bukan berarti kita punyanya satu-satu, bukan. 9 itu harus kita punyai. Loh Pak, saya enggak punya kesabaran, bukan berarti enggak punya kesabaran. Tapi kesabaran itu belum matang, itu yang harus kita tahu ya. Ini ada pendapat-pendapat tentang karakter ya. Sekali lagi kita tidak belajar tentang karisma, kita belajar tentang dasar tentang karakter. Sudah 1 tahun kalian belajar karakter building yang pertama, mungkin sudah tadi dikatakan kalian mungkin dasar ini perlu lagi buat kalian ya. Karakter memegang peranan penting dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Ya. Karena karakter ini sangat menentukan hidup kita. Ada orang yang hidupnya dulunya miskin. Kemudian ketika dia diberkati, dia tidak mengembangkan karakter yang dari Tuhan. Dia tidak berkarakter baik, tapi munculnya kesombongan. Maka yang terjadi, yang keluar dari mulutnya, perilakunya adalah kesombongan. Karena karakter yang dilatih dia, itu berbanding terbalik dengan apa yang terjadi dalam hidupnya dulu. Dia tidak tahu bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Sehingga karakter dia berubah. Ya, ditekan tidak menjadi baik, malah ditekan menjadi sombong. Ada yang seperti itu. Ada orang yang tertekan, kemudian dia merasa bangga terhadap masa lalunya. Aku dulu itu pernah jadi ini, pernah jadi ini. Jadi tidak menyatakan Tuhan dalam hidupnya. Ya, contoh, saya dulu penagih rekening koran, pernah jadi loper koran. Kalau karakter kita ini tidak bertumbuh di dalam karakter bersama Tuhan, jadinya kita bangga, lah dulu aku bayar sekolah sendiri, saya kerja, bukan satu kehidupan karakter yang bertumbuh yang baik yang dikembangkan, tetapi karakter yang buruk yang terjadi. Tuhan tidak mau ini terjadi dalam hidup kita. Ketika Yosef, Shena, dan teman-teman engkau mulai lulus S1, kau sudah skripsi, karakter yang baik yang harus engkau nyatakan dalam hidupmu. Caranya gimana? Bergaul dengan Yesus sendiri. Firman Tuhan katakan, Yohanes 15, engkau harus lekat dengan pokok anggur. Supaya apa? Supaya karakter yang muncul dari hidupmu adalah karakter-karakter yang mengandung hal yang baik, mengandung kehidupan. Ya, John Maxwell berkata, penting ini ya. Nah, yang kemarin sudah ada mungkin ya, yang ini mengambil dari life work nih ya. Jangan mempekerjakan siapapun yang tidak dapat membuktikan karakternya. Dan jangan bekerja sama dengan siapapun yang tidak
berkarakter. Maksudnya apa toh? Yusuf bisa bantu saya, maksudnya apa? Jadi maksudnya kalau menurut saya itu jangan kita memakai orang yang tidak dapat kita lihat karakternya yang sebenarnya. Gitu sih, Om. Maksudnya karakter sebenarnya karakter yang baik. Kalau ya, karakter dia yang tidak baik bisa membuktikan seseorang. karakter yang baik, oke? Baik. Dan Ya. jangan bekerja Oke. sama dengan siapapun yang tidak berkarakter. Orangnya pelin-pelan, tahu ya, maksudnya ya, bukan baik, oke? Saya bisa minta tolong satu lagi, Lemuel, apa maksudnya bisa ada interpretasi lain? Maksudnya gimana, Pak? John Maxwell berkata, jangan mempekerjakan siapapun yang tidak dapat membuktikan karakternya dan jangan bekerja sama dengan siapapun yang tidak berkarakter. Bisa kamu jelaskan? Baik, karena memang orang yang berkarakter itu memang dicari orang, Pak. Jadi itu karena karakter itu kan juga bicara salah satunya kan integritas, orang yang dapat dipercaya, begitu. Jadi memang benar apa kata John Maxwell bahwa karakter itu memang merupakan kunci seseorang untuk bisa dipercaya, begitu. Oke. Dan semua orang pasti mencari karyawan atau orang-orang seperti itu atau partner kerja seperti itu, Pak. Iya, terima kasih. Tolong teman-teman, ini penting ya, dicatat ya statement-statement ini supaya kalian mengajar yang lain bisa dengan baik. Kenapa? Karena ini penting banget. Karena orang yang berkarakter baik itu Tuhan pakai secara luar biasa. Ya, kalau kalian lihat orang-orang yang di dalam Alkitab, bagaimana dia dipakai Tuhan, itu orang-orang yang berkarakter. Jadi orang-orang yang berkarakter itu orang-orang yang Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ini yang harus kita tahu dan kita percayai bahwa Tuhan mau memakai orang-orang yang berkarakter baik. Ya, karakter itu adalah ketika Yusuf mengatakan tidak kepada Potifar, istri Potifar, tante Poti, dan masuk ke dalam penjara karena bersikap jujur dan bersih. Sebetulnya kalau dia waktu itu tahu kalau aku menolak masuk penjara, aku tidak menolak enak secara jasmani, tapi dia hancur secara rohani. Dia bisa memilih hal yang buruk. Betul tidak? Tapi karena dia punya karakter yang baik, Yusuf punya karakter yang baik, sehingga dia dihargai Tuhan. Ya, karakter adalah ketika Musa menyerahkan keistimewaannya sebagai pangeran Mesir untuk mengambil resiko dan masalah sebagai nabi orang Yahudi. Karakter adalah ketika seorang yang bernama Musa menyerahkan keistimewaannya sebagai pangeran Mesir untuk mengambil risiko dan masalah sebagai nabi orang Yahudi. Jadi Musa inilah berkarakter. Karakter adalah ketika Daniel menolak berkompromi meski hanya demi satu menu makan. Dan kadang-kadang kita sebutnya Sadrak, Mesak, Abednego, ya. Tapi ini kan sebetulnya nama dewa-dewa ya. Kalau Daniel ini kan juga sebetulnya nama pemberian. Hananya Sadrak, Mesak, Abednego ini kan namanya Hananya, Misael, Asaria ya. Tapi sayang karena mulai sekolah minggu orang-orang keburu seringkali nyebutnya Sadrak, Mesak, Abednego, yang terkenal Sadrak, Mesak, Abednego-nya daripada nama aslinya Hananya, Misael, Asaria. Padahal nama Sadrak, Mesak, Abednego ini nama dewa-dewa orang-orang Babel ya. Ini adalah karakter Daniel. Tolong adik-adik ya, teman-teman, kalian dalam menerangkan besok, kasih contoh-contoh semacam ini. Selain contoh kalian sendiri, perhatikan, kalian kasih contoh tokoh-tokoh di Alkitab. Karakter ketika Martin Luther, John Huss, Polikarpus memilih mati daripada meninggalkan kebenaran. Ya. Jadi kalian pilih tokoh-tokoh yang karakter adalah ketika Pak Jokowi mengatakan berantas Freeport,
Lah, kalian bisa memberikan contoh-contoh gitu. Nanti ya. Karakter adalah ketika seseorang, siapa saudara kenal, sebut namanya nanti untuk presentasi. Oke? Paham ya? Yang paham tolong mantuk-mantuk. Paham? Mantuk-mantuk. Ya, mantuk-mantuk ya. Tahu mantuk-mantuk ya? Mantuk-mantuk. Ya, atau yang paham angkat tangan aja. Kalau enggak tahu mantuk-mantuk. Angkat tangan yang paham. Yang paham angkat tangan. Ya, sudah paham semua ya. Oke. Besok tolong presentasinya berikan gambaran ini ya, tokoh-tokoh yang ada di Alkitab maupun tokoh-tokoh yang di dunia yang berkarakter baik. Ya. Presentasi besok kalian kan dibagi toh. Ya, dalamnya tolong kasih contoh-contoh semacam itu. Ya. Ya. Presiden Amerika Serikat yang ke-16, namanya Abraham Lincoln, mengatakan bahwa karakter sama seperti sebuah pohon. Dan reputasi sama seperti bayang-bayang pohon tersebut. Itu ada dalam bukunya Warren Wiersbe, 10 Power of Self, ya, serving. Jadi kalian harus mulai belajar tentang karakter, ya. Banyak tokoh-tokoh yang berbicara tentang karakter. Salah satunya Lincoln. Bahkan J.P. Morgan berkata bahwa karakter adalah jaminan terbaik yang dapat diberikan oleh seseorang. Ya, jadi perkataan seseorang itu sama dengan nilai sendiri. Oleh sebab itu kalian perlu jaga perkataan. Orang menilai karakter kalian dari perkataan kalian. Jadi kalian kalau berkata-kata, sering berkata-kata yang jelek, penuh dengan kepahitan, berarti karakter kalian penuh dengan pahit. Tapi yang muncul dari perkataan kalian, hal-hal yang baik, hal-hal yang menguatkan, itulah kalian. Amsal 18:21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya, dia akan memakan buahnya. Jadi sekali lagi, karakter itu bernilai sama dengan diri kita. Saya ingin kalian menanggapi hal yang ini, ya. Contoh bisa bantu saya sampai menanggapi. Juti, silakan. Apa maksudnya J.P. Morgan ini? Silakan Juti. Ya Pak, siapa? Kalau menurut saya itu jaminan terbaik yang dapat diberikan oleh seseorang itu berarti kereta seseorang itu harus bergantung pada, contoh kita ambil ucapan. Ucapan kita kalau tidak baik, omongan kita tidak baik, itu adalah merupakan satu kereta yang tidak baik. Apalagi orang yang mendengarnya mungkin tidak senang dan orang akan menganggap kita ataupun seorang yang mengomong seperti itu tidak memiliki kereta yang baik atau kereta yang bagus. Mungkin dalam pelayanan mungkin ada setengah orang yang mungkin ngomong kita terlampau keras, terlampau tinggi. Jadi itu akan kita merasakan kok orangnya seperti ini, kok keretanya orang seperti ini. Jadi kereta kita harus baik karena kereta kita akan menjamin kita untuk seseorang menilai kita. Terkadang bila kita mempunyai kereta yang baik itu akan menyenangkan orang. Orang akan senang, akan menjamin kita bahwa ini orang baik, keretanya ini orang baik. Begitu Pak, kalau menurut saya, pendapat saya. Oke, bagus Sudi. Ya. Yosep, bisa bantu Yosep? Berikan pendapatmu. Kalau pendapat saya ya Om ya, kalau kita apa namanya, kalau kita kepegadaian kan ya, ini apa yang ada di saya ya Om ya. Ini kalau kita kepegadaian kita bisa memberikan yang terbaik itu apa, misalkan BPKB atau misalkan sertifikat rumah. Tapi kalau kita
ingin menunjukkan yang terbaik, itu jaminan kita yang terbaik itu yaitu adalah karakter itu sendiri, karakter kita sendiri itu. Kalau menurut saya gitu sih. Tadi saya ada bayangan begitu sih. Oke, sip. Ya, satu lagi. Nelson. Ya, menurut saya dari pendapat Morgan ini mungkin kalau seseorang yang memiliki karakter yang baik itu akan mendapat jaminan, entah itu dari kalau misalnya dari ahli keuangan itu bisa tentang kepercayaan, bisa tentang kenyamanan kita dengan seseorang, itu bisa dimulai perkataan kita sendiri. Oke, terima kasih. Ya, saudara, mulai kita jadi mengerti ya tentang karakter ini. Ya, ternyata karakter ini sangat penting sekali buat kehidupan kita. Ya, satu lagi, John Foster menulis, manusia tanpa keputusan karakter tidak pernah dapat dikatakan menjadi miliknya sendiri. Ia menjadi milik apapun yang dapat memikat dirinya. Dalam leadership goals. Artinya orang yang tidak dipimpin oleh karakternya akan cenderung pragmatis dan tidak punya pendirian. Ya. Jadi John Foster berkata bahwa orang yang tanpa keputusan itu dia bukan menjadi miliknya sendiri. Ikut-ikutan. Ya. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang berkarakter, ada orang yang ngomong gini, wah Pak Jokowi itu berkarakter. Orangnya tegas. Orangnya tidak mudah dibisiki orang. Itu karakter. Ya, itu karakter. Oke, jadi kalian sudah tahu tentang karakter sekarang ya. Apa yang terjadi dengan karakter itu? Karakter itu adalah penting. Ya, saya berikan satu, tolong bisa berikan pendapat Siena tentang apa yang dikatakan John Foster ini. Silakan Siena. Ya, mungkin kayak contohnya yang anak remaja yang sedang mencari jati diri. Kalau misalnya seorang anak remaja ini belum mendapatkan jati dirinya, karakternya, maka ya mungkin ketika dia melihat artis, dia melihat idol, atau mungkin kalau misalnya remaja-remaja gereja melihat hamba Tuhan yang di depannya, dia berusaha untuk dia tertarik dan berusaha ingin menjadi seperti orang yang dia kagumi, sehingga karakter dia tuh belum terbentuk, dia hanya kayak meniru. Tapi kalau misalnya seorang remaja sudah mendapatkan jati dirinya, karakternya, maka dia nggak akan lagi dibingungkan dengan aku pengen jadi A, aku pengen jadi B, tapi dia bisa menunjukkan karakter dirinya yang baru. Oke, Siena, terima kasih. Saya punya pertanyaan buat kalian sekarang, yaitu, ya, saya berikan waktu 5 menit, 5 menit, untuk kalian bisa memikirkan, memikirkan satu tokoh saja, satu tokoh yang kalian ceritakan mempunyai karakter yang baik dan apa saja yang sudah dilakukan. Ya, saya berikan waktu kalian 5 menit untuk kalian melihat tokoh Alkitab. Ya, besok kan nanti presentasi kalian menceritakan kehidupan kalian. Ya, ini belajar tentang karakter. Kalian lihat sekeliling kalian saja, baik ada dosen, baik ada orang-orang terdekat kalian yang mempunyai karakter baik. 5 menit saja kalian kemukakan biar jadi satu pedoman buat kita untuk kita bisa